Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Ramadhani. Di sini saya akan merancang dan membuat simulasi rangkaian filter HPF order 2 dan order 3. Nah, dengan menggunakan rangkaian voltage follower. Sebelumnya, teman-teman pastikan sudah mempunyai software PSpice 9.1 student versi. Nah, untuk yang pertama nanti kita akan buat filter HPF yang order 2, pastinya dengan voltage follower. Contoh rangkaiannya seperti ini untuk order 2 nya. Kemudian ini contoh untuk grafik dari HPF order 2 nanti. Yang kedua, kita akan membuat filter HPF order 3. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, bedanya juga dengan order 2 dan order 3 itu yang paling kelihatan itu ada di rangkaiannya ya. Untuk order 2 tuh ini op-amp-nya ini cuma pakai 1. Yang untuk order 3 ini nanti kita menggunakan 2 op-amp. Serta perbedaannya itu ada di slot kemiringannya nanti di grafik. Kalau untuk order 3 itu kemiringannya 60 dB ya, desibel atau per dekade. Sedangkan untuk yang order 2 ini kemiringannya 40 desibel per dekade. Nah, sebelum ini kita harus baca dulu ya. Di sini udah ditentuin. Nah, ini untuk perancangannya nanti order 2 dan order 3 itu menggunakan voltage follower ya. Itu dengan frekuensi cutoff-nya atau FC ya. Frekuensi cutoff itu FC sama aja. Besar 10 kHz. Dan tegangan masuknya itu nanti kita pakai 10 volt. Lalu untuk nanti kita kasih nilai-nilainya di komponennya itu. Nah, yang pertama ini kita pilih dulu frekuensi cutoff-nya atau FC tadi. Lalu yang kedua, buatlah C1 sama dengan C2 sama dengan C sama dengan nilai C ya. Dan pilihlah harga yang sesuai. Ini nanti kita untuk kapasitor terserah teman-teman aja. Yang penting itu nilai C1 sama C2 itu sama nanti. Lalu yang ketiga itu untuk menentukan nilai komponen resistor ya. Ini udah dikasih rumusnya. Untuk resistor pertama itu R1, rumusnya ini. Lalu yang kedua, dan untuk yang RF-nya itu nanti sama dengan R1. Maksudnya itu nilai RF nanti sama dengan nilai R1 atau resistor 1. Nah, ini saya sudah membuatkan perhitungannya. Untuk kita pertama bikin HPF order 2 nya dulu. Nah, yang diketahui ini kan tadi pertama udah ada FC ya, atau frekuensi cutoff itu 10 kHz. Nah, untuk C1 nya ini saya memakai 5 NF atau nanofarad. Nah, otomatis yang C2 ini saya juga kasih nilai 5 NF. Nah, nanti saya juga akan memakai VDC dan VAC. VDC-nya di sini nanti ada 2 pakainya. Masing-masing saya kasih nilainya 15 volt saja. Lalu VAC-nya itu 10 volt. Karena VAC ini kan yang buat inputannya. Jadi di awal juga sudah ada dijelaskan kalau tegangan masuknya itu nilainya harus 10 volt.
R1 nya ini udah saya hitung dengan rumus yang tadi sama, lalu hasil akhirnya itu 4,5 kilo ohm, dan R2 nya itu rumusnya sama seperti ini yang tadi saya tunjukkan di awal, akan mendapatkan sebesar 2,25 kilo ohm. Terus RF itu kan tadi saya jelaskan juga sama dengan R1, makanya nilainya sama kayak R1, 4,5 kilo ohm. Jadi untuk RF itu kita nggak perlu menghitungnya lagi. Nah, langsung aja siapkan buka ya, kita buka dulu PSpice, software PSpice nya. Tampilannya kayak gini ya teman-teman untuk software PSpice skematiknya. Nah, tadi kan sudah ada nih untuk contoh gambarnya. Jadinya teman-teman gak usah bingung, sudah ada contohnya di sini. Ini untuk yang order 2, kita bikin order 2 dulu. Nah, di sini kan ada VAC, kita butuh VAC, lalu ada resistor 1, resistor 2, dan RF. Kemudian kita membutuhkan kapasitor, ada 2 di sini. Nah, di sini ada op-amp-nya. Op-amp-nya kita makanya nanti LM324 tipenya. Lalu di sini tuh nanti kita pasang VDC, sini juga VDC. Nah, ini kalau ini untuk groundnya ya teman-teman. Ini juga nanti dikasih ground VDC-nya, ini juga VDC. Sebelumnya untuk pengetahuan HPF itu apa sih? Nah, HPF kan singkatannya itu dari High Pass Filter. Nah, kata kuncinya ini ada di high dan filter. Maka artinya itu filter aktif, lolos, atas atau tinggi. Nah, dikatakan high itu karena rangkaian filternya nanti melewatkan sinyal input, dan tentu saja frekuensi sinyalnya itu di atas frekuensi cutoff atau FC dari rangkaian tersebut. Langsung aja kita buat untuk order 2 nya. Untuk memunculkan komponen-komponen, teman-teman bisa ke sini ya, yang get new part, tinggal diklik aja. Nah, yang kita butuhin itu tadi kan di awal juga saya sudah menjelaskan, tentunya ada pakai LM. Nah, LM itu kita pakai yang 324. Nah, ini tinggal diklik aja. Ini kita baru nyari-nyari komponennya aja ya, maksudnya mengumpulkan semua komponen. Ini untuk menghentikan perintah, tinggal teman-teman itu klik escape pada keyboard, lalu ke sini lagi kita cari yang lain. Kita ada menggunakan VAC, lalu enter. Nah, enter juga sudah langsung memunculkan komponennya, lalu escape lagi untuk menghentikan perintah. Selain VAC, kita juga butuh VDC untuk nanti disambungkan pada op-amp. Nah, VDC ini ya. Nah, teman-teman itu untuk munculin komponennya bisa dengan enter di keyboard atau bisa ini flash, sama aja. Nah, untuk VDC seperti di contoh gambar itu saya akan menggunakan dua VDC, lalu escape lagi. Kemudian kita butuh resistor. Nah, ini resistornya itu kita membutuhkan tadi itu ya 3, ada R1, R2, dan RF. Ini sembarang aja dulu ya. Nah, untuk teman-teman yang mau rotate, bisa dengan cara setar out plus R. Nah, ini langsung dia balik komponennya. Atau bisa juga sih dengan di sini ada, oh ya, nih tinggal diklik lalu ke menu edit. Nah, ini ada rotate.
ada rotate sama flip. Bedanya itu kalau rotate kan ya untuk memutar ya, kalau flip itu seperti mirror sih, sama aja. Nah, terus kita juga butuh kapasitor. Nah, kapasitor ini cek kalau di sini press atau enter lagi. Kita butuh tadi ada C1 sama C2. Escape lagi. Lalu yang terakhir kita pastinya itu membutuhkan ground. Ground itu namanya di sini GND. Nah, kita pakai mana? Kita pakai ini. Gini Earth. Place atau enter sama aja. Ground itu nanti kita butuh 4. Nah, ini tinggal di close aja. Udah. Ini udah semua dikumpulin komponen-komponen yang akan kita pakai buat merancang HPF Order 2. Nah, untuk mengingatkan lagi nih, tadi tuh, nah seperti ini gambarnya kan. Di sini ada VAC dan lain-lainnya. Nah, ini kita tinggal susun aja nih. Nah, kita tinggal susun aja. Kalau misalnya salah pas geser, tenang aja, tinggal diklik aja lagi, bisa kalian geser-geser lagi kok. Nah, ini C1 sama C2 nya itu nyambung nanti sama kaki op-amp. Ini juga di sini kan ada fitur untuk zoom in atau zoom out. Kalau yang plus ini untuk memperbesar ya, untuk zoom in, yang ini untuk zoom out, yang minus ini. Nah, tadi kan gini, kalau teman-teman mengganti atau merubah posisi atau menggeser ya dari komponen-komponen ini, pastinya ada bekas seperti dari komponen tubuhnya. Nah, seperti ini maksud saya. Nah, itu nggak apa-apa, tinggal di zoom in atau zoom out aja, nggak apa-apa. Terus dalam rangkai teman-teman juga harus memperhatikan polaritas dari komponennya. Tadi di sini untuk op-amp-nya itu kita samain aja. Plusnya ini ada di bawah, minusnya ini ada di atas. Nah, kita terapin di space-nya ini. Caranya gimana? Nah, kalau flip itu kan cuma kayak gini nih, jadi kita harus merotat dulu. Nah, kan udah benar nih, plusnya ada di bawah, ini ada di atas, cuman posisinya masih balik ke kiri, sedangkan di contoh itu menghadap ke kanan. Jadi teman-teman tinggal flip aja, tinggal Ctrl F. Oh ya, yang tadi tuh kalau untuk rotat tuh Ctrl R, kan udah jadi kayak gini. Nah, komponen-komponennya sudah lengkap, lalu kita bisa menghubungkan semuanya. Ini masih ada yang belum sesuai, tinggal digeser-geser aja. Nah, untuk menghubungkan komponen-komponen ini, kalian bisa gunakan, nah ini yang seperti gambar pensil, yang draw wire, atau bisa juga ada di menu draw ini di atas, lalu pilih yang wire. Nah, otomatis akan muncul seperti gambar pensil ini ya. Nah, kita bisa hubungkan ini dengan cara klik di masing-masing kaki komponennya seperti ini. Nah, ini kan muncul nih seperti titik-titik, lalu hubungkan saja. VAC nyambung ke groundnya, lalu hubungkan dengan kapasitor. Untuk kapasitor C2 ini nyambung ke op-amp yang non-inverting atau yang plus ini. Kemudian ini resistor nyambung ke ground.
Pokoknya kalian tuh tinggal klik di bagian ujung kaki-kaki komponen ini untuk menghubungkannya. Lalu nyambung ke sini. Nah, ini resistornya itu langsung menghubung ke output dari op-amp ini. Nah, outputan ini ada berada di sini. Nah, ini kan ketika kita tidak mengklik, jadi malah seperti ini, belok, malah memotong dari yang VDC ini. Makanya teman-teman bisa saja klik ini. Nah, klik di mana bagian yang teman-teman mau. Nah, langsung hubungkan ke sini. Lalu ini untuk kaki op-amp yang inverting, teman-teman hubungkan di R2 ini. Nah, klik di sini dulu baru dibelokkan. Terserah kalian aja sih. Yang penting sesuai. Nah, ya, ini masih dia belum sesuai polaritas dan posisi dari komponennya. Jadi kalau misalnya mau menghentikan perintah, teman-teman tinggal pencet escape aja ya, kayak yang sebelumnya juga udah saya jelaskan. Escape, nah ini keluar, berhenti. Nah, ini polaritasnya harus sesuai. Tinggal klik aja, klik seperti ini, terus tinggal di rotate. Nah, ini baru benar. Jadi untuk VDC ini kan mau disambungin ke op-amp yang bertanda minus, maka harus disambungkan dengan VDC yang polaritasnya minus juga, agar keluarannya ini akan positif. Nah, begitupun juga dengan VDC yang ini. Kalau ini sudah sesuai, sama-sama plus, jadi kita tinggal hubungkan saja pakai ini lagi, drawwire. Oh, ini bentar, kurang turun ke bawah, nanti dia nabrak ke R2 nya. Nah, klik lagi. Nah, tinggal kalian geser-geser aja sih. Ini juga sama. Nah, ini sudah jadi untuk rangkaian dari HPF order 2. Nah, kita harus pakai ini voltage-nya. Tinggal teman-teman klik aja, lalu tempatkan ke sini, tepat ke Vout-nya. Nah, escape lagi. Selanjutnya, setelah semua komponen sudah terhubung seperti ini, teman-teman tinggal kasih penamaan komponen-komponennya, dan juga jangan lupa memberi nilai-nilainya. Saya mulai dari VAC dulu. Nah, ini saya tadi kan sebelumnya sudah membuat perhitungannya. Biasanya kita pakai ini dan yang lain-lainnya. Tinggal kita masukin aja semua nilai-nilai ini ke komponennya. Ini saya kasih nama S1. Terus oke. Iya, teman-teman tinggal klik 2 kali aja, lalu kasih nilai atau penamaannya. Untuk VAC ini kan sebagai inputannya adalah 10 volt, lalu oke atau enter. Kemudian kapasitor C1 nilainya adalah tadi sudah ditentukan 5 nanofarad, lalu oke atau enter. Lalu kapasitor yang kedua sama juga, karena C1 itu sama dengan C2, maka dari itu nilainya sama saja. Kemudian ini saya ganti jadi resistor 1, nilainya adalah tadi sudah saya hitung, mendapatkan hasil 4,5 kilo ohm. Nah, untuk di PSpice ini teman-teman menggunakan tanda koma itu menjadi titik. Koma itu kalau di PSpice itu titik ya teman-teman, titik 5 jadinya, terus oke atau enter. Ini bisa digeser aja biar kelihatan nilainya. Lalu ini saya ganti jadi R2 nya. Nah, nilainya R2 itu tadi dapat 2,25 kilo ohm sama 2.25. Lalu ini saya ubah jadi, nah ini RF nya. RF itu nilainya sama dengan R1, karena tadi di rumus sudah dijelaskan
R1 itu sama dengan RF, maka dari itu nilainya sama saja 4,5 dengan penulisan 4,5. Selanjutnya untuk VDC nilainya adalah, saya sudah tetapkan pakai yang 15 volt saja. Ini juga sama 15 volt. Nah, ini sudah semua, juga sudah sesuai sama yang diminta. Nah, ini sama gambar ini tadi. Sekali lagi teman-teman, kalau merangkai komponen, rangkaian tuh harus memperhatikan polaritas komponennya. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengecek apakah skematik yang teman-teman buat ini sudah benar dan bisa dijalankan atau belum. Caranya dengan klik analisis ini, kita cek keduanya, electrical rule check dan create netlist. Tinggal teman-teman klik aja. Nah, nggak muncul apa-apa, tapi teman-teman buka di yang ini, dispatch message viewer, klik aja. Nah, ini sudah ada infonya bahwa skematik yang teman-teman buat itu sudah complete atau benar. Lalu satunya lagi sama, diklik aja create netlistnya, lalu klik lagi ini dispatch message viewer. Nah, ini juga ada info. Nah, seperti ini berarti rangkaian yang teman-teman buat ini sudah bisa disimulasikan. Jika terdapat error atau kesalahan dalam membuat rangkaian, nanti di sini ada error bukan info. Nah, ini tinggal di minimize aja. Lalu sebelum melakukan simulasi, teman-teman harus mengatur setup dari analisis. Klik aja 2 kali, kita pakai yang access sweep. Misal pertama yang kecentang itu yang ini atau yang mana, di undo aja terus klik yang access sweep, klik. Nah, ini untuk access sweep tipenya terserah teman-teman aja mau pakai yang apa, bisa dicoba-coba. Ini semua juga beda-beda nanti keluarannya, tapi kalau saya pakai linear saja. Nah, ini untuk nilai-nilainya juga terserah teman-teman aja sih, totalnya mau berapa, terus mulai dari frekuensi berapa. Nah, untuk N frekuensi ini karena kita FC-nya ini menggunakan 10 kHz, maka saya memakainya untuk N request saya itu di atas itu. Nah, ini saya kasih nilai 100 kHz saja, lalu oke. Terus kemudian close aja. Sebelum melakukan pengecekan, teman-teman harus save dulu project kalian ini. Nah, misal kita ini aja HPF order 2. Nah, seperti ini. Terus tinggal klik save lagi. Terus teman-teman udah bisa simulasi. Tunggu aja, nanti bakal keluar. Nah, ini untuk grafiknya dari skematik yang teman-teman udah buat tadi. Nah, tadi kalau misalnya belum dikasih ini voltage-nya, udah bakal keluar grafik ini. Kalau nggak percaya, coba cek aja ya. Tinggal di delete. Kalau delete itu tinggal teman-teman klik delete aja di keyboard. Nah, ini ya, kita coba tanpa voltage. Nah, dia nggak muncul karena teman-teman nggak ngasih voltage-nya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pembacaan grafik. Nah, di sini ini adalah Vout atau tegangan keluaran. Lalu di bawah sini ini adalah frekuensinya. Nah, di sini ada tulisan frekuensi satuannya hertz, dan untuk tegangan satuannya itu volt. Lalu teman-teman, ini kan grafiknya bisa di zoom in dan zoom out. Tinggal klik aja. Misal mau zoom in, klik ini, lalu diklikkan sembarang di grafiknya. Kalau jika masih kurang, bisa di plus lagi. Kalau mau zoom out juga bisa, sama saja caranya seperti itu. Nah, kalau saya sih menyarankan kalian tuh menggunakan zoom in ya, soalnya biar nilainya yang bisa terbaca itu bisa lebih banyak lagi. Nah, untuk pembacaannya kita membaca dari titik cut off-nya. Titik cut off itu yang mana sih? Nah, titik cut off itu, nah ini kan garis frekuensi nih, saya kan memilih 10 kHz frekuensinya, maka garis 10 kHz ini harus bersentuhan dengan garis atau line yang hijau ini. Nah, ini tepat di sini bertemu garisnya. Nah, ini
ini kan tidak pas di sini atau garis ini atau garis ini, maka dari itu teman-teman bisa mengambil untuk yang garis yang terdekat ke atas atau yang ke bawah. Nah ini di sini maka dari itu lebih terdekat yang ke 7 volt. Nah ini berarti nilainya adalah 7 volt. Nah satu contoh lagi, apabila garisnya itu tidak pas dengan titik ini, garis ini kan sudah ada nilainya 8 volt, 9 volt dan seterusnya. Nah, saya kasih contoh di sini adalah frekuensi ke 14 kHz. Nah, titik cut-off-nya ini kan di sini. Maka ini kan lebih terdekat ya ke garis ini nih, garis putus yang ini. Nah, ini berapa sih nilainya? Nah, teman-teman bisa cari tahu itu. Ini kan nilainya 8 volt, sedangkan ini 9 volt. Nah, teman-teman bagi saja garis putus-putus ini ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, coba teman-teman buat menjadi tambahnya adalah 0,20. 8 ini 8 volt, 8,20, 8,40, 8,6, 8,80, lalu 9 volt. Nah, tadi frekuensi cut-off-nya itu dari sini, titik cut-off-nya. Maka di sini adalah nilainya tadi 8,8 volt. Nah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya yaitu membuat HPF Order 3. HPF Order 3 ini merupakan gabungan dari HPF Order 2. Maka teman-teman bisa gunakan HPF Order 2 yang tadi kalian bikin, dan jangan lupa voltage-nya itu dilihat dulu ya. Lalu tambahkan komponen-komponen yang diperlukan untuk membuat HPF Order 3. Ini ada kapasitor, tinggal diklik saja, ditempatkan. Lalu kita butuh resistor. Nah ini karena sebelumnya kita sudah memasukkan komponen-komponennya, maka teman-teman bisa carinya itu di menu yang atas itu, tidak perlu ke library-nya lagi. Nah jangan lupa untuk merotetnya itu kita bisa gunakan tombol Ctrl plus R pada keyboard. Nah kita cari di sini lagi, sudah ada semua komponen-komponen yang sebelumnya telah kita pakai, jadi tinggal masukin aja. Ini kita gunakan op-amp. Nah kan di awal sudah saya jelaskan, HPF itu frekuensi sinyalnya di atas FC atau cut off. Nah itu tuh karena akan melemahkan sinyal input dengan frekuensi di bawah FC atau cut off-nya. Nah maka dari itu rangkaiannya ditambah dengan penguat tenggangan atau op-amp ini. Op-amp itu singkatannya operational amplifier ya. Lalu selanjutnya kita butuh VDC. Jangan lupa teman-teman perhatikan polaritas setiap komponennya ya. Kita membutuhkan 2 VDC lagi. Tinggal digeser-geser aja sama di rotate atau flip untuk menyesuaikan dengan rangkaiannya. Masih sama di sini ya. Polaritasnya itu untuk yang op-amp, untuk yang plus atau non inverting itu kita posisikan di paling bawah, di bagian bawah, dan yang minus atau inverting itu di posisinya di atas. VDC nya pun mengikuti. Selanjutnya jangan lupa tambahkan ground. Kita pakainya ground yang earth ya. Kalau sudah seperti yang di awal tadi, nah kita tinggal menyambungkan nih. Nah tadinya kan di titik itu sebelumnya ada voltage-nya, makanya kita dilihat dulu. Oh ya ini belum sejajar APM-nya. Jadi kapasitornya ini
harus sejajar dengan op-amp yang bertanda plus ini. Nah, kita draw wire lagi. Resistornya dihubungin juga ke ground, lalu hubungkan ke R4 ke R yang atas ini. Nah, resistor ini nyambungnya itu ke outputannya. Sebenarnya hampir sama sih teman-teman, konsepnya seperti HPF Orde 2. Cuman yang membedakan itu memang HPF Orde 3 itu adalah gabungan dari HPF Orde 2 nya. OPM nya juga kan pakainya 2. Jangan lupa tambahkan voltage-nya lagi. Dipastikan teman-teman posisikan di bagian outputnya ya. Nah, teman-teman jangan sampai voltage-nya itu ada 2. Cukup gunakan 1 aja, soalnya nanti di hasil grafiknya itu line yang hijau malah ada jadi 2 karena menggunakan 1 atau voltage-nya itu 2. Maka outputan yang keluarnya itu jadinya 2 juga. Makanya di sini saya memakai 1. Ini saya lagi memberikan memasukkan nama-nama dan nilai dari komponennya. Ini sebelumnya sudah saya hitung ya teman-teman. DC nya saya tetapkan lagi, saya sama ratain jadi 15 watt aja semuanya, sama kayak HPF Orde 2 nya tadi. Ini udah semua. Totalnya ini saya pakai 4 VDC ya untuk HPF Orde 3 ini. V ini tetap atau VAC pastinya pakai 1 ya. Nah, ini kita atur juga analisis setupnya, pilih yang access sweep. Terus ini semua kalian bisa ubah-ubah sih, terserah aja. Kalian bisa amati juga itu perbedaannya apa aja. Lalu kita cek ya, oh ada yang error ternyata teman-teman. Oh ini, nah ini nama dari kapasitornya itu nggak boleh double ya. Itu kan C2 nya sudah saya pakai di bagian sebelah kiri itu. Nah, saya ganti jadi C3. Kita cek dua-duanya ya teman-teman. Nah, ini udah hilangkan errornya. Kita bisa simulasikan ya. Ini untuk grafiknya ya teman-teman, grafik dari HPF Orde 3 nya. Oke, sudah selesai nih teman-teman. Untuk tutorial kali ini kita sudah membuat rangkaian HPF Orde 2 dan Orde 3 serta cara pembacaan grafiknya. Mudah-mudahan tutorial ini mudah untuk teman-teman pahami ya. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.